Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada soal. Kalau sebelumnya kita sudah diskusi tentang rumus-rumusnya, materinya, ya. Sekarang waktunya kita masuk ke soal-soalnya yang berhubungan dengan persentase. Oke? Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Nah, ini adalah playlist ya, untuk soal-soal UTBK, CPNS ya. Nah, sebenarnya ini tidak hanya cocok untuk CPNS ya, untuk untuk tes-tes yang lain juga penting untuk dipahami. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama tentang persentase. Kita mulai. Kita gunakan warna merah. Oke. Di dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Nah, ya, sebelumnya ya ini adalah jumlah semuanya. Jadi inti dari persentase adalah kita anggap 100% itu semuanya. Nah, jadi ini dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. 40 siswa berarti 100%-nya. 100%-nya itu 40 siswa, di antaranya 20 siswa laki-laki. Jadi dari 40 ini 20 laki-laki dan tentu saja 20 adalah perempuan. Ya, sisanya perempuan. Persentase siswa perempuan dalam kelas tersebut, ya. Jadi persentase perempuan dalam kelas, ya, dalam kelas, ya. Dalam kelas 40 siswa. Oke, seperti itu ya. Nah, maka persentase perempuan adalah banyaknya perempuan ya dibagi 40 ya ditambah dikali 100%. Caranya seperti itu. Banyaknya perempuan adalah 20 dibagi 40 kali 100%. 2 dibagi 4 ya adalah setengah kali 100 adalah 50 ya. Jadi 0,5 kali 100 ya ini adalah 50, di sini adalah persennya ya. Jangan lupa ada persennya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Di dalam sebuah survei yang melibatkan 500 responden. Nah, kalau gini ini 100%-nya. Ya, 500 responden ini adalah 100%-nya. 70% di antara mereka menyatakan setuju dengan pernyataan. Berapa banyak responden yang menyatakan setuju? Ya, 500 responden ini adalah 100%. Ya, terdiri dari 70% ya dan 30% kan gitu ya. Ya, 100% ini akan dipecah menjadi ya 70% dan 30%. Nah, sekarang 70% dari mereka menyatakan setuju. Di sini setuju, di sini tidak setuju. Yang ditanyakan adalah berapa banyak responden yang menyatakan setuju. Yang setuju berarti 70%. Cara mencarinya banyak responden yang setuju ya. Itu sama dengan 70% dikali 500. Seperti itu. Ya, jadi 70% dari mereka ya, mereka itu ya 500 responden ini ya, 70 per 100 dikali 500 ya, ini ratusnya nolnya 2 dicoret, tinggal 70 kali 5, 7 kali 5 kan 35, nah, ada 01 kan ditambahkan 350 ya, satuannya adalah orang atau satuannya adalah responden ya, responden. Ya, oke, seperti itu. Tipe soal lain. Seorang atlet menghabiskan waktu 4 jam untuk berlatih setiap hari, 4 jam setiap hari. Jika total waktu dalam seminggu adalah 28 jam, berapa persentase waktu yang dihabiskan untuk berlatih? Ya. Jadi seorang atlet menghabiskan 4 jam ya, jika total waktu dalam seminggu adalah 28 jam. Ya, 4 jam sehari. Berapa persentase waktu yang dihabiskan atlet tersebut untuk berlatih? Berarti 28 jam ini adalah 100%-nya. Ya. Nah, latihannya ini kan dalam seminggu ya, seminggu. Ingat, ini adalah seminggu. Padahal ini adalah setiap hari. Ya.
latihan selama seminggu adalah 4 kali 7 hari. Ini adalah harinya, ya, yaitu ya biarkan 4 kali 7 gitu aja, nyoretnya biar mudah, ya. Latihan selama seminggu adalah 4 kali 7, ya. Ini adalah 28, ya. Untuk berlatih setiap hari, jika waktu total dalam seminggu adalah 24 jam, berapa persentase waktu yang dihabiskan untuk berlatih? Nah, di sini dibandingkan dengan apa ini? Seorang atlet menghabiskan waktu 4 jam, ya, untuk berlatih setiap hari. Jika total waktu seminggu adalah 28 jam, 28 itu dapat dari 4 kali 7, berapa persentase waktu yang untuk berlatih? Ini kita bandingkan dengan apa ini? Ya, mungkin ya kalau lihat soal seperti ini, data ini tidak kita gunakan mungkin ya, karena nggak jelas berapa persentase waktu yang dihabiskan atlet untuk berlatih. Jika kita asumsikan yang dimaksud penulis adalah tiap hari, ya, misalnya tiap hari ya berlatih tiap hari gitu ya, berarti 100%-nya adalah 24 jam. Ya kan gitu. Kalau 4 jam itu berapa persen? Ya, berapa persen? Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Jadi misalnya ini adalah X persen, maka X persen adalah ya 4 jam dibanding 24 jam dalam sehari ya, kali 100%. Ya, ini sama-sama bagi 4, ini menjadi 1/6. 1/6 kali 100%, masih bisa dicoret lagi. Ini adalah 3, di sini 50, ya. Berarti X persen ini adalah 1/3 kali 50%. Nah, 1/3 itu adalah 0,333 gitu ya, dikali 50 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 0,33 aja ya, kali 50 ya. 33 kali 50 kita kalikan dulu. 33 kalikan 50 ya. Di sini nolnya nggak usah dulu, 15 nyimpen 1, 16, 165 ya, 165. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Di sini juga komanya 2 angka di belakang koma, tapi ada 0 ya. Di sini tambahkan, dimajukan ke depan lagi, 16,5% ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini soalnya agak menjebak. Seminggunya agak menjebak. Jadi, tapi memang di soal ini ada sedikit ambigu, ada sedikit ketidakjelasan ya Pak Ali, bahwa yang ditanyakan ternyata berapa persen per hari, ya, tiap hari, bukan dalam waktu seminggu. Karena apa? Setelah kita seminggu kita kalikan 28, ya ini mengangkanya kan tidak masuk akal. Ya, untuk menjebak aja. Kadang-kadang ada soal yang menjebak seperti itu ya. Kita lanjutkan latihan yang lain. Sebuah perusahaan mempekerjakan 200 karyawan. Berarti ini adalah 100%-nya adalah 200 karyawan ini. Di antaranya 160 orang adalah karyawan penuh waktu. Jadi dari 200 karyawan ya, yang 160 ada karyawan penuh waktu ya. Dan sisanya adalah karyawan paruh waktu ya. Ini penuh, ini paruh ya. Titik-titik karyawan di sini paruh waktu ya. Berapa karyawan paruh waktunya? Ya 200 kurangi 160, yaitu 40 karyawan paruh waktu. Persentase karyawan paruh waktu dalam perusahaan tersebut ya, persentase karyawan paruh waktu ini adalah 40 dibagi 200 kali 100%, seperti itu. Ini kita coret ya. 40 bagi 2 adalah 20, berarti 20%. Seperti itu ya. Oke, persentase memang ya enggak banyak variasinya. Ini adalah variasi-variasinya. Satu soal terakhir. Sebuah restoran memiliki 80 meja dalam area makan. Jika 60% meja telah ditempati pelanggan, jadi 80 ya, 60 ini adalah ditempati. Ya. Berapa banyak meja yang kosong?
Ya, yang ditanya berapa banyak, bukan persentase juga ya. Berapa banyak ya, tinggal mudah saja. Ya, tinggal 80 kurangi 60 yaitu 20 meja. Loh, kok enggak ada? 60%, oh 60% ditempati, bukan 60 Pak Ali yang salah. 60% ditempati. Artinya apa? Lupa nggak dikasih tahu berapa yang ditempati. Yang ditempati adalah 60 per 100 kali 80. Seperti itu. Ya, 60% ditempati artinya yang ditempati sama dengan 60 per 100 kali 80. Nolnya dicoret, 0 dicoret, 0 dicoret, 0 dicoret, tinggal 6 kali 8 adalah 48 ya. Dan yang tidak ditempati ini ditempati. Yang kosong kita tinggal 80 dikurangi 48. Kan gitu ya. Jadi di sini 0 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 1 ini dari 7, ini jadi 10. 10 kurangi 8 adalah 2, ya. 7 dikurangi 4 adalah 3, 32. Ya, 32 kursi kosong. Ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, itu adalah soal-soal tentang persentase. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan materi dulu. Nanti akan Pak Ali kasih materi, terus contoh soal, materi, contoh soal seperti itu ya. Biar kita belajarnya itu terstruktur, enak, runtut gitu ya. Nah, link dari playlistnya lebih enak kan kalau gitu kita pakai playlist ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Di situ nanti ada playlist, silahkan dipilih video yang diinginkan. Sekali lagi apabila ada request pembahasan bisa masuk ke grup yang sudah saya berikan linknya juga, nanti kita komunikasi di sana. Seperti itu. Thank you for watching.